الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi kalau makna dirian guys, sing lempiran alif nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utai sakabehane puji mil al mizan. Utawi ingsun utawi kita meyakini nggih, meyakini ngugemi na alhamdulillah. Segala puji sedanten puji namung kagungane Allah mil al mizan kang iso ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilmi lan alhamdulillah iku dadi puncake ilmu, dadi kata-kata ke ilmu. Entek-enteke ilmu, entek-enteke pengetahuane manusa sedanten makhluk sak donya. Iku entek-enteke ilmu nyimpulaken nak donya ngantos akhiratmu alhamdulillah wa muntahal ilmi. Lan utai alhamdulillah iku dadi entek-entekane ilmu. Wa mablaghur ridho lan utai alhamdulillah kita ucapno kelawan sebagai kalimat sing numekakno ridane Allah Subhanahu wa taala. Wa mablaghur ridho lan dadi barang utawa sesuatu sing nyampekno teng ridane Allah. Utawa sing dadekno kita ridho teng Allah. Wazinatal arsy lan utai alhamdulillah niku dadi pepaese aras. Kalau salen maliki alhamdulillah utawi sakabehane puji kagungane Allah. Kalimat niki kita ucapno mil al mizan iku kang ngebak-ngebaki timbangan. Timbangan amal napa timbangan sosial, timbangan perilaku, timbangan napa nggih standar nggih. Terus kula terangaken nggih terus. Kula jenengan nggih tambah tuwa iki tambah parak mati macam-macam iki. Niki kalimat niki kula angsal saking kitab I'anatul Talibin tapi sing takriran. Terus boten semua kitab ada, biasanya sing edisi takriran niku wonten. Awalnya ini sudah melirikan kangge ngurip-ngurip Lailatul Id. Terus kula waos ketika kula syukuran nerbitaken Quran napa ngitmai Quran. Kula sering maos kadang-kadang 70 kali macam-macam. Tapi saya pastikan di tempat ngaji niki guys, terus kula suwun mangke sing ngaji dalu kados biasane kula maos malam Selasa niki subhanallah bihamdi ngatos ping 7. Untuk ngaji sore nak pas kula eling maos niki ping 7 sakwise ngaji terus kadang-kadang gentosi donga. Nggih, kadang-kadang gentosi napa? Donga. Kula badhe matur teng jenengan, kula niku takorup sanget kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan niki. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Ya, amal buruk banyak. Terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat. Talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu nggak ada. Ini ilmu kelas hakikat di rumah balik. Rumah nggak ada salah paham. Amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Iruwono sekali sampean salah paham bahaya. Misalnya begini, sama saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak? Tidak ada kan? Batu Tuhan juga tidak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita ya tidak ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana. Ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana.
yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun, itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa, ini kelirunya orang Khawarij. Sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar. Saya ulang lagi. Satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar. Itu mbok atusan tahun ning gone neraka, tetap nanti itu masuk surga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak nglakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak. Yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Yaitu itu disebut barang Allah, disebut barang Allah batil. Makanya di sebagian ayat disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini toh. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu, itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang. Kalau itu menjadi rival, dia menjadi rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Niki rungokno nggih mumpung sampeyan rong ning akhirat. Mboten niki ijazah kula nu mujarab tenan. Kata Imam Ghazali kula nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut hujatul Islam? Sampeyan nek kepengin syukur iku gampang. Duwe ra duwe, utang wae, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak kowe, terus mentek ngamek kowe. Niku dari Imam Ghazali kena sarana nikmat moro kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing mati iku iri mbek kowe. Mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus bersyukur, ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua, mergo kula ijek urip. Kula baleni malih. Dengan demikian kowe muni alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu, itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Bisa urip. Jadi ini luar biasa. Paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilatu syurakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adzab. Tidak apa-apa, kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi, atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun. Ini di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada.
Ya, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa minum orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang nggak makan, nggak tidur. Paling nggak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes. Kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu dasar hidup. Buktinya malaikat nggak makan hidup. Paling nggak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Itu cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu. Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga gitu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kalau aturakan. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Dia udah mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong hilang karena tidak ada bukti memang nggak benar. Itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini. 3 miliar ambek 3 miliar. Iku podo karo 5 rupiah. Jadi ku glemeng meneh. 1 triliun mbek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan glemeng itu kan ya wong edan itu lho. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan. Muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun yang disebut itu miliar triliun tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis itu ora wani ngobong la ilaha illallah ben kuwalat tapi ya pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kuwalat ben. Paham ya maksudnya? Paham ya? Jadi jelas gitu nih, kenapa kalimat itu begitu dijaya. Paham ya? Begitu dijaya. Nah soal kita ngalami di zaman akhir. Orang lapatkan kalimat itu dianggap bid'ah atau tukaran. Ya kita semua ngalim bingung, kalimat itu salah apa, dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lapatno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase ngoten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lamnya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih. Kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam Al Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak itu mergo wujud. Ya kalau baleni malah tak waris filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak ku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafadzno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafadzno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafadzno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane apa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kalau tak warai ya, sama nang lafadzno la ilaha illallah itu benar. Ketika manusia itu menganggap, ya umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah,
Kalau orang tidak makan tuh dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah. Karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan. Dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nane disebut kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufatu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur. Itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat. Hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup. Hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Yang butuh makan, butuh utang, butuh bodoh ini itu jasad. Paham ya? Roh itu rata utang, rata gadeknya BPKB, paham ya? Tidak melok-melok dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai diruangi utang-utang wong, diruangi uripe bulat. Terus saya bisa hidup tanpa hutang. Lah itu menurut saya itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mungkin-mungkin disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan mungkin diwelas. Intine dene ramuni mati. Paham ya? Makane malaikat ngono anak pidatone kiai sing lepas jenazah ya bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Wis dongakno sakniki ruhe sowan pangeran mungkin selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku-mlaku sowan kan. Nah tapi misalnya gue bahasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah digulungake. Bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup. Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit karena rohnya masih hidup. Nah, kan jaga pedan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai. Pokoknya kayak kula jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya jadi kiai sampean sing ora paham detail-detaile alam roh sampai alam nopo? Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu ya itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada siapanya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu. Ya selalu naka anir roh, kulir roh, min amri, robbi. Roh itu urusannya pangeran. Makanya kalau sekarang sama pertanyaannya gini, waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darane wali songo iki goblok. Wali songo iki goblok ora karuan jare Siti Jenar. Wong tang salat, batuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap batuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine apa? Jare Siti Jenar ke andot ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur.
Misalnya kayak ngandalo batuk meledak, jasad ini kan hancur. Sing mbok sowan pangeran rohem. Roh iku kon sujud ae ora usah awam. Mana akhirnya nak wae salat meneng ae dhewe salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah semua syariat terang ora iso. Rata-rata ki syariat kan ra pinter hakikat. Mau ngamuk untuk to motat tuh. Nah ini ngamuk tuh. Hati orang syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk. Terusan rangga tuh ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jisim, duwe wadak sing ra nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini pasti. Karena ya boten tak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi paham ya. Kayaknya gak tahu mikir toh. Lha diwarai kok ben kok alhamdulillah aku pase. Paham ya? Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh para malaikat saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah. Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak. Karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat enggak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu. Pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud. Paham ya? Setan pakai rasional. Ngapain sujud Adam? Bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran yang sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam makhluk mau terjebak dia sama permainan Tuhan. Apa itu? Dari malaikat terjebak tetetane pangeran. Iblis luwih pinter perkara nek ora gelem sujud. Berarti dekne mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lha kok ono sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono maksudnya mikir iso ngono. Mulane sing dadi utang juga luwih apik timbang sing pikiran ngene iki ya. Paham ya? Jadi malaikat terjebak permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin ngoten. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru. Karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudnya Allah. Nah wujudnya diwujudnya Allah. Apa yang jadi dawai Allah kudu sami'na wa karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni. Gak usah gawe rivalitas. Mulai pada bahasanya kayak kon mangan. Wis bareng nak Allah ngutus mangan. Wis mangan aja. Nangkok warga begitu kan mangan. Nah mangan ya mangan. Pokoknya kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud. Mergo sok ben sisi satu roh. Dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Mula nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu. Sing luwih jelo Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, mergo dari Siti Jenar dipateni wangi terus ganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Mustofa ni ora apa ya ngono. Gak jelas roe tapi jelas jadi kiai ngene. Enak ngoten niku. Jadi ya ana wong ilmune ra pati akeh tapi jelas dikiyaino. Wa ilmune akeh ra pati dikiyaino. Jadi kekeliruan-kekeliruan ini mergo ngoten niku memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus salah latih. Sampean ngaji ngene yo suwi tuwa semuanya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya nanti menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya enggak ada. Mbok ana wong muni sak miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah,
Sing disebut angka 1 miliar, 1 triliun, lafaz ini tidak ada. Jadi lafaz ini tidak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illa kadzib. Sebagian Quran itu lebih ekstrim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lengge to, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu, disebut itu Tuhan. Yang benar itu batu, disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Disebut kaburat kalimatan sing takhruju min afwahihim. Terus iyaquluna illa kadzib. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan, itu di kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nuqati insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau tidak diomongkan tidak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan. Itu pun tidak menunjuk apa? Tidak menunjuk apa? Hakikat. Nah, semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Mulane omongane sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, muga sampean kenal malaikat di sekolah niku malaikat sambat tenan mbek omongane sampean. Kok ndak gimana coba? Kita bilang, saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaane Allah janggal kere kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayani Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh bahasa kuat. Semuanya tak terbes kok iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang pendeta-pendeta muni kuat. Kuat temuning di tak pikir setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang ngomong gak jelas. Makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu. Disebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Sampai disebut nanti di antara hati wali itu kalau meninggal katana zalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Tidak pernah merasa kuat, tidak pernah merasa hebat. Karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali ini yang meniku bahasa di tiga sambung. Disebut nahnu awliya, agak tahu tuh paham kok orang kata sepuluh. Nah mulai ngaji, kerepean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mikes nyawa ini janggal, kuatnya nangdi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Nah, zaman saya kira sinau planet mawon lah. Planet Mars lu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Mau untuk kok terus kuat itu kuatnya? Berarti sama membacakan orang kuat juga gak sih bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya tinggi. Misalnya yang ngerasa pinter, karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal, ini dari malaikat. Umpama ke roh ilmu di sak bumi itu roh Mars. Aku sing napa Mars, tukang Joko. Artinya umpama ke roh tenan bumi itu roh planet lain dan kehidupannya di sana. Umpamanya alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia. Mulane Nabi Musa ra wis nabi, salah ngomong pangeran tersinggung, nek urusan lafaz ngono iku tersinggung. Nabi Musa ra kekasih pangeran.
Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nak kowe ora ngerti maksudnya. Paham ya, jadi mulai saiki nek kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nak kowe iku ora pati ngerti. Dadi diterusno. Jadi sebenarnya ada malaikat Israel. Tak goblok tuh kok ngerasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus dan gak tersinggung dan paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Kita alat ilmu hakim. Nanti setelah itu sama baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut Anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pintar di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pengiran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pintar itu Allah. Padahal Musa tidak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau Allah karuan lah, orang Jawa itu Allah karuan lah, tidak perlu dibakat. Mulane orang Jawa itu saking suwene muni suwe ora bakat Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jare goroban, tapi nek Allah ngersakno mari wis suwe. Suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah bakat Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Gala ya inna abdi kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Kata Nabi Musa penasaran, kok ono wong luwih pinter? Ya Allah saya harus bertemu dia, kok iso ono wong luwih pinter ketimbang aku? Nah tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa ora tau menang. Ora usah nganti 10 jurus. Jurus pertama Nabi Musa yo kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Mulane dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa niku. Ya mulane Nabi Khidir senane nglamun. Wah dekne lugu ning Farwatin Khadra. Farwah niku lemek, Khadra iku ijo. Terus mulane disebut Nabi Khidir senengane santai-santai tenggene napa nggih cara mriki karpet hijau. Tapi di sini orang karpet untuk bantah turunnya nanti malah repot terus. Angel ngaji mbek Om Mu'tazilah wae angel. Sakane tukune kapan utang kredit wae malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tagane tuku sepeda motor untuk duit konti. Urus iki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning dunya dadi goblok. Kulo nak ditanggung larat. Tuku mobil, tuku sepeda motor kulo ra janggal. Kulo niku wong mbok men, wong alim. Dadi pikiranku pangeran nak ngertakno piro wene. Tapi wong analisis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa dadi segitu beli mobil? Dadi wong alim kok bisa ilmu. Nah, akhirnya kalau kulo malah jadi bodoh. Kusno kok ora janggal lho ngono. Lah iki wong alim ora jagal dunya jagal ini iki. Ora aku yang pengiran ngersakno ora ono sing mokal. Tapi yang ahli analisis itu sudah pinter. Dari mana dia dapat itu? Sengro paling kredit, sengro untuk kasut sederhana, kasut itu sederhana. Nah kasutnya kelas tinggi, wah paling make up itu, paling rental dan jarang disugar semacam-macam. Tapi lucunya yang ilmu ini menurut saya, pinter analisis itu juga pinter. Nah yang ilmu wali orang omongan ra penting. Mergo wali langsung eling Allah, isi ngono iku kersane pangeran, berkat ngono iku kersane pangeran. Tapi kita dianggap bodoh. Tak aktaru ahli jannah al-fulhu, age-age bodoh swarga bodoh-bodoh niku. Mesti bodoh kaya kula niku ora bodoh sing. Ora bodoh Superman niku bodoh. Oh ana niku wong sing bodoh cara Allah iku malah pinter-pinter cara dunya. Nah kalau kula ya ora janggal ora marah suke kesono kiai kadang-kadang maksiat. Ono preman ujuk tobat kula ora janggal. Nek wong awam kan kiai kok ternyata berbuat gini. Ono wong preman sih. Nek kula ora janggal. Innal hidayah wa ya wis ono kan gampang. Pancen lagi entuk daya. Nah nek kiai kok kepleset maksiat ya nek cara kula ya model bodoh. Ya pancen ora nabi ora maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali tidak ngomong pintu ini kan ra iso. Akhirnya kita dianggap bodoh.
Maksudnya aksaru ahli jannah al-budu. Agak-agak menurut aku budu ini ki orang budu permanen ku mau biasa lagi. Lho sama tak terang kok kita ora ikhlas. Wah, bisa ada wali ra siap sampeyan tidak. Saya. Nabi Khidir barang lugu-lugono Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa anna bi ardi assalam. Mosok nang kene ana salam. Maksudnya dia kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa menungso iso ketemu. Ayo dhewe yo kate. Ade ora ate dijawab. Wajar apa iku mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan iki. Tapi katone Nabi ge melok-melok Nabi kuwi. Oh, ora sing bener ceritane kono wis ora sing bener nek digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bolak-balik akal gimana? Iki ilmu wali, sampean ora usah anut ora matome. Nah aku lah, sampean udah melok. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Wes putih Gusti carane kula ketemu piyambake. Soale kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, lane to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal iki karo mriko. Apa diluatin? Kantong, kepes to? Ya kepes. Wis digoreng. Yes, lagi tenane putih Gusti dari pangeran dewe pangeran. Ya anggere wae semlaji iku nang kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa itu, Nabi Bani Israel kan buaya, semua yang tinggal Nabi Bani Israel ini gak bisa dan laku-laku dewan, gak pengawal dan ini Yusak bin Nun, yang orang disebut Fatahu, ini jenis ini Yusak bin Nun. Jadi kata Israel ini Yeshua dan Yalu jeneng Muslim, tapi semua dengan gue Kristen. Yeshua, ini Yusak bin Nun. Jam laku-laku. Yang jam laku-laku Nabi Musa itu kacau tenan, orang kacau piye? Dekne wis didhawuhi pangeran, alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu, iku alamate ketemu. Lho malah dekne ilang iwak iku perkarane suwahe sarapan. Lho kok tiga alamat gak mesti pagan. Sabi. Jadi dekne bareng semlaku kesel iku. Sak karo kula ngundang mus. Dijawab misale ngundang. Iki suwahe lesu. Mangan-mangan. Jadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki tiga alamat kok malah dekne iki perkara apa dipangan. Harus kacau loh, maksudnya harus kacau, harus cara langkah banyak yang salah. Dari Isa, waduh, Nabi Musa pesen sampai Isa. Nabi Musa kan lucu, dia kan doa iwak. Nak iwak itu berarti alamat, iku ana Nabi Khidir, malah kan doa uang, rumah-rumahnya Isa. Saya kan gak fair, malah ngongkon uang. Untung pangeran Nabi ada ngedikan ngoten cara kula, malah ngongkon uang. Tenan, akhirnya Isa cerita. Waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku mau. Iwake pun muncul. Terus Nabi Musa, lho kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah. Salah iku ndek sing dialamati malah kon gowo. Akhire yo pas ana kejadian gak roh. Terus dari zalika ma kunna nabki. Yo iku sing tak goleki momen iwak mlayu ku malah lali. Dari Yusa, gue lagi bodoh loh, aku lari. Jadi soalnya ilmu hakikat terus, cara syariat itu dijungkir balikkan, Pak. Cara syariat terus. Nah, akhirnya balik nah deh. Fartadda ala asa rihima, mana nih balik nah. Bareng balik, iwai hilang. Iwai hilang, tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahannya Nabi orang maksiat tuh kayak kesalahannya satu, wong iwak digo alamat, kok malah ilinya bergapi digo sarapan. Wong dene iku dikai alamat malah kon go wong. Jadi ada banyak kekacauan. Ane bar ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan assalamualaikum, ini gak gangi jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Ana Musa jare. Aku iku Musa. Nabi Khidir tak koyo ini tahadus oke. Musa Bani Israel. Jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu gak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu, maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa tuh tahu dia.
Tapi kalau orang-orang nggak penting nggak tahu dia, karena ya nggak masuk apa. Iya, kalau orang mau tamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketemu Nabi Khidir tak kok, man anta itu ruwet lah. Iki sopo, ono wong koyo kowe ngono tak kok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Sanaam. Ya, saya Musa Bani Israel. Dari Nabi Khidir, ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah, saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir ngendikane datar ya. Ya biasa standar aja. Kue di ilmu sing aku ora roh, aku di ilmu sing kue ora roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu tidak bisa. Nabi Musa wong Israel, ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Gak terima. Sing aku ra iso contoh kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmu ku luas, penting aku iso ilmumu. Wah itu semua kalah deh. Nabi itu dia gosok, ora level lem. Paling gue berontak tok aja. Paling gue berontak tok. Jadi fa'inat tafa'atani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama, setiap saya mengutarakan satu ilmu, kira oleh takok. Dan juga sebenarnya oke, tidak usah tanya. Tenang. Tenang bareng ketemu di pulau-pulau kecil gitu, karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir ngomong itu ora jelas, Nabi Musa dirapati paham, soalnya omong-omongan ambek sing tukang napa rental perahu niku. Terus saya usume napa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujrah. Jadi wong komersial kunane kuno. Nah sing rental mobil wis monggo mawon riyen-riyen iku wis wong anak gratis wabot nang gamane kunane kuno nih. Diomongi terus Nabi Khidir dimangkano monggo. Sampeyan saya antar ke pulau itu ndak usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu, nggak apa-apa, sampean tak antar nggak usah bayar. Gue seiling ya kata nggak usah bayar, gue bangsa gratis itu ilingan manjen hari itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh itu belabak dicoplok, judar. Oh Nabi Musa protes. Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala berpikir karepmu piye perahu kok mbok jebrol kok ngisor ndi jebrol ngisor kok kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat, bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol? Al amru biyadillah, ora ono kaitane bae jebrol ambek tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang laut biasa tanpa perahu. Oh aneh, karena Nabi Khidir aneh, bahasa ini aneh. Makanya kalau Mustafa matur pangeran Gusti, kalau ora betah melarat, kalau ora betah raja duit, malaikat itu aneh. Orang nggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang nggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang nggak punya uang itu. Jika nganggep ini tidak darurat. Paham ya? Loh, cara malaikat susah apa ora duit. Udah ora butuh ngopi, ora butuh macam-macam. Wani nak donga aja ngono goblok e. Tak warai carane donga. Iki nak butuh duit. Donga ngene, ya Allah, tak ini butuh rahmate jenengan. Iku malaikat lah butuh rahmat. Mbok sebut duit, nggo apa duit. Nanti Allah yang nerjemah sendiri maknane rahmat iku duit. Wah, aja malaikat. Lho tak warai, ben kowe ora sandine antar malaikat to. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa mlaku-mlaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabat gitu. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes? Akhorok tahali tukhriko. Alah kowe kok aneh. Perahu enak-enak ditumpaki jadi mau jeblok. Ora tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak tetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas ben. Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe.
Ke Indonesia anak mana nimpret, padahal yang Arab mau nimpret ora ya ora roh. Ora akhir manuk cilik dari nopo? Nimpret. Sing roh sapa? Pas iku manuk empret itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakara maknane jupuk banyu nakroh itu sak. Napa? Mboten tak cucukan niku. Ilmu mbek pangeran koyo iku jadi. Ilmune manusa sak donya iku dibanding ilmune pangeran koyo lautan dibanding sak nakroh sak cucukane manuk. Iku dibagi sak donya. Termasuk koyo kowe ra rowan ngene iki jadi temen. Oh, kowe. Akhirnya Nabi Musa taslim nyatane iku dicoplok ya ora perahu banyune ra piye. Terus Nabi Khidir ngelingno. Kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya. Kamu tadi sudah tanya. Terjadi Nabi Musa, lah tuh akhirnya gimana sih itu? Ya wajar, aku lali spontan. Akhirnya karena Nabi Khidir ya masuk akal kan, orang spontan kan, jadi watai Musa kan temperamental ya pasti maklumi. Ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Ya, sampai ada 3 kejadian di mana melala Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekat. Mungkin bahasanya sama itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat bahasa itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau karena kita melafazkan lafaz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat. Sehingga mereka itu ya bingung, roh bahasanya manusia bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. Ya sikap orang manusia tidak sepiro, terus aneh ngati ngerti kok nata kalimat kan. Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Maksudnya gini gue, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat, bukan langgar jadi nanti itu. Daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah. Dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu nama itu dikira. Kalau hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling mbek pengen nek darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tandaan fahsya wal mungkar barang yang menjijikkan, termasuk fahsya itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu putus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi yang langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ning ndi? Akhirnya Allah nggak pertunjukan ini. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape ilang sitok, ora nyamuk utuh. Jadi irunge dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud terbesemanyam ning gone utete Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah iku tersinggung mosok demo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue ngelecehna Namrud tuh apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israil, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai. Mati dia mau kena TBC, copot nyamuk, dicopot ulo sing gak berakal dari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya. Nanti kena dipateni Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan. Mana kan jupuk Israel, mus alhamdulillah. Sing jupuk aku kok malaikat keren, kuat. Mergo pengiran aku ben ngelecehna manusa sing jupuk ora kon Israel, ngongkon apa? Nyamuk kaya kasusé Namrud niku.
Artinya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan? Karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh Namrud. Nah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah malakut. Nah, tapi karena kita ini manusia itu salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran nggih la tu akhidna inna sina napa awahtona. Nah iki kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah, pantes muni wong hebat, wong kuat wis basa-basi. Ora usah tok ati iki basa-basa gitu ora usah napa? Tok ati. Sekali tok ati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Muni kula waca niki kitab Hilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu, beliau menyarikan Ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya tidak tahu yang milih sampean berapa juz, tidak tahu. Itu kan. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10. Terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup Ihya. Itu wa'alika bimutola'atil khilyah kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dan jenengan kudu syukur. Maksudnya melok syukur kok Gus Bak duwe terus dobral. Monggo sing duwe kuwe terus piye. Ya ora ngarep duwe maksudnya. Ora piye. Selama ini gak di kitab ya tenang ae. Tapi masalahnya itu disalahno pengen ora di kitab kok diutang lho opo gitu loh. Maksudnya naik tradisi kita sudah hutang, jadi gak ruwet turut itu. Masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Boleh nak raisa apik, ya raisa elek kan apik itu. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham ya? Jadi gak duwe kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok duwe masalah gitu. Tapi ora apa-apa menungso, ya ora apa-apa. Ini kalau waca ya, akhbarona Ja'far bin Muhammad fi kitabih. Wahdatsani anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim qol sami'tu Junaid bin Muhammad yaqul sami'tu Haris bin Asad yaqul ilam bi annaka lasta bi syai'in illa billah. Bi annaka kelan sak temne sira lasta ora ana sira bi syai'in kelan perkara apa wae illa billah kecuali kelan kekuatane Allah. Kowe iso mangan wareg ya mergo kersane Allah, iso mlaku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka syai'un ilaman nilta min ridwanillah. Walisa lan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkuli sira min ridwanillahi sang ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning dunya sugih pejabat presiden, nak nyatane pun rokok ora ana gunane kabeh. Keren ya nek isok ridane Allah. Ngene jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat jare Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo, nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning dunya ora ana gunane mbok arani terhormat, ternyata ning neraka ora sida terhormat. Dadi engko yo kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning dunya disebut wabil khusus saiful fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato iso anggere mubalagh wis paling mulih wabil khusus. Wabil khusus saiful fadilah ya. Wah. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak levele, syafaat gak Nabi tok. Ora iso niku. Ora rapati seneng pidato MC lho, nak ngelem cek nganti ngono iku lha opo. Niku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa kok nganti ngono iku. Wah, saiful fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misale jenenge Mustafa kan wae Roy Mustafa. Karena ini santri ini nak menyebut itu al-alim al-alamah Kiai Haji Mustafa. Dari tanggane rohku cilik jenenge Mustafa tok. Tapi nak dari santri ini kok ditambahi alim alamah. Jadi dianggap lu ngeleh jeneng. Kena wong awam seret. Jadi orang alim ditanggo awam. Selamatnya anggere santri ini pidato kan disebutnya kan wabil khusus al-alim al-alamah Kiai Haji. Jadi tangga-tangga ini kan nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku, mesti guri tok, mesti musuh faktor. Tapi nek santai-santai kok dilwes dadi ngono. Aduh.
Kasus kok wong awam. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qaqa sarman duna. Wa annaka lan sak temne sira ini taqaitahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa qaqa moko jaga sapa wa ka ing sira sarman ing elek-elek wong dunya kang salehane. Dan iki penting kula kepengin ngaji jenengan sing kata-kata niki. Sampeyan kudu syukur nggih, kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dewe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aswahahu fi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah fi salahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Ya ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Terus misalnya ana wong alim duwe ilmu baru kaya diulangno yang tidak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Di AP itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nanti jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nanti jadi khawarij. AP itu kelas-kelasan. AP pertama adalah mukmin. Wes ora saleh lah, pokoknya mukmin. Ya kalau baleni malih. Pokoknya mukmin ora saleh lah wis, tidak koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentul lah. Pokoknya mukmin itu gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibu senajan tukang copet ya mukminah. Paling enggak ada kejanggalan bersama di keluarga itu kalau anaknya jadi Kristen atau jadi kafir. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, luar kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kamu sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapake untuk rezeki ngurmat anake macam-macam. Mungkin ada misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki nggo duwe omah nafkah ibu bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medhit. Medhit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama di antaranya medhit napa? Iddikhar. Orang punya uang enggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat. Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kan hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama. Iddikhar itu dikritik. Lengge dong, misalnya ke TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000, berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5, semuanya ngambil laba 20.000 kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham gimana ya? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK bisa pulang bawa laba pinten 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang mawas mangan, di kulkas juga jajan banyak. KTK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing angkat muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Mana rata-rata wong iri itu anak bodoh-bodoh, pancen niku menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian rajin malah oleh. Mergo malah ora transaksi. Kok terus melete semelarat-melarat. Nyimpen ora oleh, tapi kelebihane wong nyimpen setiap saat iso ngluwarno. Lah nek omah malah iso ngluwarno. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya gini, kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut gini. Yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Enggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya Pak Mustafa ini iso, simenan berapa? 1 juta, berarti kau kudu nang PSN supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya.
Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, wis serau mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa tadi? Nyontohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belajar 2000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa Mbuweling sedina jajane entek 50.000, wah malah oke karena boleh bengok-bengok apa. Itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa juga coba? Betul? 250 kan? Mana cara kula? Nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa orang pokoke sangon. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu sih saya protes. Wong jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli. Beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soalnya jadi ra dipangan nyekeben to, titik maksudnya pangeran dipangan titik kok repot. Kemasang dipikir pangeran kowe tok ya titik barang namanya. Manusia itu rakus, mau merano barang mambu ya dipangan disimpen, ndak baru kayak mambu dipakakno pitik. Tonggo nanti jadi pitik wis dipangan manusia meneh. Wis pangeran wis pinter ora mbok warai ben wae ya ulun. Jangan ini bener juga. Lha ya coba susah ning dunya ada mbok pikir lha apa? Pakanan mambu, nek mambu pakakno pitik. Kok pitik lemu, kok sebelah kok pangan meneh. Mulane nek ning alam malaikat mesti guyu to manusia balul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok gue orang muni alhamdulillah alasan mau coba. Mulane alhamdulillah itu. Mulane dari Imam Ghazali. Lah ada diung marat, malah enak dari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko, sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor gitu. Engkok pangeran mau ngendikan di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak e pangeran. Gagal diwo, gagal marat, ora melo kerja. Untuk jatah legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh. Jadi fakir. Lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Jadi 2,5% mau sithik. Coba kowe misalnya tangganan wong sing 2,5% sampai 1 triliun. Oh, itu zakat pisan kena nggo modal. Dia tonggo sugih lamat-lamat, dia zakat fitrah. Mulane juga nang sugih kelas nasional kok zakate ra wae. Lah iya itu nggak. Zakat kan 2,5%. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab itu namung 20 juta. Mun nanti kalau itu nganggep sak nisab itu 20 juta. Berarti ya 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kalau itu sekitar 600 ini. 625. Sama tuh. Sak nisab itu mau pinten? Nggih, berarti kan poin nisab tijarah itu nak dirupiahno saiki sekitar 25 juta. Mun nanti kalau hitung sak niki lho. Duka jengben. Ini kan berarti tiap sak nisab zakate piro? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta nggih Mas. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro Mas hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulatno 2,5 juta. Nak sak miliar 2,5 juta kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin juga sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisab sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro? 25 juta jika anak Mustafa. Dibangkan orang dia gak nipene kalau itu. Lah anak 2 miliar, 50 juta kan? Wah, itu untuk salam template tahlil ngiro ibu. Wah, itu Mustafa rasa mimpin tahlil 10 tahun cukup bro. Enggak, artinya andekan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakatnya mau 20.000. Dan kula ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kena ya mau 50.000. Tak kok sampean sugih zakat 50.000. Gus tak hitung mbek utange pokoke zakat ku 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kena wong sitok mau 50.000. Ah sugih ra menisan. Ge sesuatu nak orang sugih kelas nasional ngel-ngelo wae.
ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak sak miliar kan 1 juta. Dan saya ini misalnya kados Abu Rizal Bakri tulisannya sing resmi donyane 63 triliun itu zakate piro? Kowe nak di zakate wong sugih beli gedhu mbek wong sedengan. Wong sugih beli gedhu. Enggak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane cuma nak sing seneng zakat itu cuma ana sugih ben dadi akeh. Lah anak sugih ngono-ngono kok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan dientek. Paling gue bakmi semelarat suwir atau bakmi terus 50.000 gue bakmi. Kalau kasusnya BLT, terus warung bakso entek, kuape warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku lo kata santri-santri ini bapak sing di warung, seneng tuh kalau nak bagian BLT piye, wah warung cepet entek. Tapi, wah bapak itu langsung mulai terus marung penting. Iki wala suhu abdul illa aswaqallahu bi sholahihi napa siwa ora ana kamuse wong saleh dhewean mesti orang saleh itu membawa kesolehan orang banyak ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar baru kayak wong sugih donyane disebar mulai sing bangga tapi yo waliane wala yafsudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi rusak ahad kuwi ing saliyane ahad utawa liyane abad wong nak rusak mesti aja lho nggih to wong rusak mesti aja ono wong bangkrut gara-gara ditang wong ra nyaur akhire bangkrut anake melok ora pati entuk wesel mergo bapake bangkrut gara-gara bapake dibodoni wong wae walhasil wong rusak mesti aja begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan ilmu pas-pasan fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan jadi dalam dunia ilmu nak ora alim allamah sing ikhlas sesat menyesatkan dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain melarat ya sama kemelaratan sing dikelola wong fasik kasus PKI kan gitu kan PKI pahamnya kan paham bela kaum buruh mau bela wong melarat nah darani wong sugih iku berjuwis penghisap darani kiai napa menghisap akhirnya darani kiai jadi ketua preman tengok-tengok nang omah anak gue setor dari kurang ajar tapi iya dulu PKI itu begitu orang kaya itu berjuwis penghisap dia tengok-tengok di rumah pekerjanya kerja petani tebu nanti kalau panen diambil majikannya pekerja hanya dapat upah kiai juga gitu udah ikut kerja untuk salam tempel jadi dianggap kalau ketua nopo preman ketua geng jika pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menang Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI itu dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya sudah dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah. Mau kancane ibu kula riyen mondok teng ngene di Rejoso. Dikenal ambek keluarga kula. Itu kan tadi melarat-melarat dhewe tapi melahirkan paham yang salah iku nganggep wong soleh-soleh sing wae diangkat pangeran dianggap bisa. Jadi kadang mau melarat tuh lu yang ngerti, pahami. Karena kalau dimasuki paham macam-macam, paham ya? Itu sebagainya macam-macam. Mulanya Nabi yang ngelingno afatul mal ge kata, tapi afatul fakri ge napa kata. Jadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge ngelingno Nabi, bahaya miskin ge ngelingno Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nanti ngelingno kadal fakru ayakuna napa kufur. Nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu paham-paham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum nopo Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane, wong rusak nggih mesti ngajak ngrusak napa liyane. Fa'adauka monggo te pira-pira musuh sira minafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musuh sejati ya watak sing elek iku. Lawa auliyauka utawi kekasih sira minafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu yo watak-watak sing apik, ora usah bakas wong liya. Musuh sing sejati ya watak sing elek, galam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bi ba'din, wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misale sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik.
Artinya misalnya nyalami template kiai saya ketahui gue yang suka wah gengsi ya. Minimal 200.000 ya kan jadi apa? Oh kok gengsinan kok separuh. Atus kiai-kiai desa gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat ya. Kalau tiap ngaji tak elingno aja tobat. Kiai desa kok padha tenan. Wis belum kode tobat. Kadang tahlilan kok Mustofa kan paling 20.000. Tarife ya Mas. Lha kadang tapi nak Mustofa orang ngono alhamdulillah orang ngono. Kiai kan sering jagongan. Gak kasil Gus, Nyai teng Jawa Timur kiai cilik lah ora ngarah lesu, nang Jawa Tengah ku repot. Lah piye kok repot? Lah kiai nang sangone 20.000 Gus, 20.000 go apa? Dari kiai ini ku kode kula. Kowe ora gunane 20.000. Lah ya 20.000 untuk apa Gus? Zaman ngene kok ana wong nyalami template 20.000. Nah ora gunane gak ana wong, ora gunane kok mbok simpen nang. Ora iku lumayan kan go rokok le, berarti ora gunane blok-blok amne. Nak omong sing apik amne ngono. Jadi nak sombong sing menisangke nak ora roh gunane dik 20.000 kok ana wong. Kok ana wong sing roh gunane. Paham? Lan kena diundang ning kabupaten kadang kiai-kiai dikumpulno terus tangan 50.000 ora usah gremeng. Kiai jangan 50.000 go opo nak ora roh gunane sik ana wong. Lah nak roh gunane yo simpen. Paham ya? Ya itu bahasa manusia cek goblok ora roh gunane kok disimpen. Lan malaikat orang guyu piye. Munamuni kiai jogani 20.000, guduk 20.000 kena gopo. Malaikat yang lain guyu kabeh lho ternyata ndak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan. Tapi ini ora gunane ya kena. Wah, mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali ora gunane kayak wong. Mun guys, tobat guys, setuju guys. Kamu, lah nak kowe kok tak gunane ya simpen tapi ora usah ngomong ngono kan. Kulo iki sering tak kok. Nah, terus jenengan putih kok. Nah, aku wis wong pinter, 20.000 ya ora gunane dadi tak simpen. Lah enggak nak tak ana wong ya berarti gunane dikene wong ngene. Wong sering ngimami jenazah ngono ya semacam-macam latihan. Ono sing nyalami template 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kulo nu gak ada kanca ulama, talem tenan. Kan daerah kula niku ya banyak lah. Mun sing adan ibadah ngaji ibadah. Sebagian kiai iku ana adan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa? Ibadah. Keadaan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adan pirang-pirang. Sekali mbok jawab layanan ana sing adan meneh. Repot keselen ya. Amalan aku ngaji ya. Sementing saingane ngaji padha api. Coba adzan bersaingi nyanyi lah itu. Aku kan biasa nak disalami template tiyang niku nomor 3 tak pikir ya tak nggih sedekah dan persiapan udah persiapan nanti. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata yang wasiat mati ya semua mati sinyalnya lobong wasiat pokoknya kok sini mami ke siapa repot mati sinyalnya lobong. Saya toko-toko ini sing kultus ya toko desa toko kulo macam-macam. Itu saya geger sama seorang ulama itu lucu. Pas itu disangoni itu sekitar wong-wonge juga terus saya sadar sangoni 500.000. 500.000 terus. Itu. Tapi ini tontonan menarik teman. Alhasil baru dibuka 500.000 itu dibalen. Misalnya anak Mustafa coba, ceng rene mus, rene. Kakek ya anakku nyolati kok buat sangoni 500. Dibalen kok 500.000. Jadi ada salam template susu. Ya kono ning donya niku. Jadi ya ada wong jujur nganti ngono. Tapi pangeran itu ya nguji manusia tenan. Baru kayak nyusui itu malah untuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga itu sidang. Kiai kok api ngono. Biasanya kiai tanggone akeh kan seneng ra tau susuk. Gangguran kira dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbek susuk 300. Jadi akhirnya ada. Alhasil jadi mulai Mustafa kan ada nyusui. Nak menawa rapat keluarga.
Orang dalam template konsulto. Pangeran juga wong ditetir duwe. Semacam ini. Kalau ini mau gada order kata, yang sing wasiat ngoten wong serepot. Nah ini sebagian ini mau diwedes kata. Ini ora mati-mati. Ini anaknya ada wedus pamit kulo. Kusrian wasiat mak niku nak mati, wedus ini kuat. Dan ngedol kan juga nonjenengan. Tapi warga sering butuh, sering keluar. Tahu lagi, iku mau melarang mati-mati. Saya di saiki kurang mati. Jadi kiai udah repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Pun nggih mau di ping 7 mengke niki pokoke tiap ngaji mau nggih diayati tenan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillah.